cerdas, humoris, dan kritis. Itulah 3 kata yang menggambarkan sosok Gus Dur. Pemilik nama lengkap Abdurrahman Wahid ini memang cukup terbilang unik. Kata-kata nyeleneh menjadi hal yang dinanti-nanti ketika ada perkumpulan. Namun bukan ucapan biasa. Siapa sangka jika ucapan-ucapan tersebut malah menjadi kenyataan, sungguh mencengangkan. Selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, mendiang Gus Dur yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid terkenal dengan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Sampai saat ini Gus Dur masih dianggap sebagai tokoh bangsa yang cinta tanah airnya yang kuat. Sosok Presiden Republik keempat ini sering membuat pernyataan yang dianggap absurd selama hidupnya, tetapi akhirnya menjadi kenyataan. Selain menjadi seorang ulama terkenal, Gus Dur juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena menjadi presiden negara yang memiliki banyak suku dan agama di dalamnya. Banyak orang mempercayai Gus Dur karena dia humoris dan sangat pandai dalam agama. Banyak orang juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan untuk meramalkan masa depan. Banyak dari apa yang dikatakan mantan ketua PBNU tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Apa saja itu pasti kalian penasaran kan? Inilah deretan ramalan Gus Dur yang sudah terbukti yang telah dirangkum oleh blog cerita. Lengsernya pemerintahan otoriter Soeharto. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto adalah satu-satunya orang yang cocok untuk menjadi musuh itu. Hal itu dilontarkan pada beberapa kesempatan. Saya di dunia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto, kata Gus Dur yang juga ketua PBNU. Karena Soeharto sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Bahkan Kiai Haji Bukhari Masruri sempat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap ucapan Gus Dur. Ucapan Gus Dur akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya Soeharto benar-benar meninggalkan jabatan Presiden Republik Indonesia sekitar 11 bulan setelah pernyataan tersebut. Gus Dur prediksi dirinya bakal jadi presiden. Pernah ada prediksi Gus Dur bahwa dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pernah menyatakan hal ini. Luhut menyatakan bahwa Gus Dur sempat menyatakan bahwa dia tidak perlu menjadi duta besar Indonesia karena dia akan menjadi presiden dalam waktu dekat. Pada saat itu Luhut Binsar Panjaitan sempat ragu dengan pernyataan Gus Dur. Namun beberapa bulan kemudian Luhut menyaksikan nama Gus Dur disebut sebagai capres pada pemilu 1999. Pada akhirnya Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI keempat pada tahun 1999. Jatuhnya Presiden B.J. Habibie. Dalam sebuah acara TV, Gus Dur pernah memprediksi jatuhnya Presiden B.J. Habibie. Di mana kala itu ia ditanya mengenai siapa sosok yang harus bertanggung jawab atas lengsernya B.J. Habibie kala itu. Gus Dur kemudian menjawab bahwa semua itu akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Sosok Amin Rais dan Megawatilah yang menjadi dalang atas lengsernya B.J. Habibie sebagai presiden kala itu. Pandangan tentang Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Saat menjadi Presiden Republik keempat, Jenderal Sutarman adalah ajudan Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman atau panggilan akrab Sutarman akan menjadi Kapolda Metro dan kemudian Kapolri. Mengetahui bahwa Gus Dur sering menghibur orang dengan candanya, Sutarman hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Bahkan Sutarman tidak pernah berpikir untuk menjadi Kapolri pada saat itu. Dan kalian tahu kan kalau faktanya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, dia kemudian resmi melantik Sutarman sebagai Kapolri pada 20 Oktober tahun 2013.